Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Manalisa dengan NIM C1C021210. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan kita mengenai akad salam. Pengertian akad salam. Salam adalah akad jual beli muslam fih atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh muslam ilaihi atau penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam, maka penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam. Maka hal ini disebut salam paralel. Rukun dan syarat salam. Yang pertama, rukun salam. Muslam atau pembeli, muslam ilaih atau penjual, muslam fi atau barang, hasil produksi, modal atau uang, sirat atau ijab kabul. Syarat-syarat salam. Pertama, pihak yang berakad, ridha dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Ketiga, cakap hukum. Dasar hukum salam yang pertama Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Kedua, as-sunnah. Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Bahaiki dan Ibnu Majah serta dinilai syahih oleh Ibnu Hibban. Jenis dan alur transaksi salam. Dalam transaksi salam, entitas syariah dapat bertindak sebagai penjual atau pembuat atau pabriknya, yaitu jika entitas syariah menerima pesanan untuk membuat suatu barang dari tujuh pemesan, dan entitas syariah dapat bertindak sebagai penjual, yaitu jika entitas syariah melakukan pemesanan untuk dibuatkan barang oleh pabrikan atau produsen. Jika transaksi salam, di mana entitas syariah menerima pesanan dari pembeli, kemudian atas pesanan tersebut entitas syariah melakukan pemesanan kembali kepada produsen, sehingga kedudukan entitas syariah sebagai pembuat sekaligus sebagai pemesan pada pihak lain, maka transaksi tersebut merupakan salam paralel. Pengakuan dan pengukuran salam. Akuntansi untuk pembeli berdasarkan PSAK nomor 103 tahun 2007 telah mengatur tentang pengakuan dan pengukuran salam dan salam paralel untuk pembeli sebagai berikut. Yang pertama, diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Yang kedua, modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non-kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. Pengakuan dan pengukuran salam yang selanjutnya itu penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut. Berdasarkan PSAK nomor 103 tersebut, yang pertama, jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai disepakati. Jurnal yang dibuat oleh pembeli atau bank adalah sebagai berikut. Persediaan barang salam. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad. Jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad. Yang kedua, barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Jika nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, persediaan barang salam, kerugian salam. Baiklah, terima kasih.
Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.